Sobat ASN, balik lagi di podcast Subkelompok A15-2A. Saya Kris sebagai moderator hari ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat krusial banget, terutama buat kita sebagai calon pegawai negeri sipil, yaitu tentang analisis penerapan berakhlak. Nah, sebelumnya kita sudah pilih salah satu instansi yang menurut kita berakhlak banget nih, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau biasa kita kenal Damkar. Kenapa sih kita pilih Damkar? Karena menurut kami mereka itu bukan cuma soal memadamin api aja loh, tapi juga mengabdi soal nyawa dan pengabdiannya itu tanpa batas. Nah, buat mengupas tuntas topik kita hari ini, kita juga kedatangan Mas Diki, Mas Dwi, dan Mas Dimas. Halo Mas-Mas semuanya. Halo Kak. Oke. Nanti Halo ketiga Kak. mas-mas ini, oke. Nanti ketiga mas-mas ini nggak cuma akan membahas contoh penerapan dari berakhlaknya Damkar, tapi juga akan membandingkan nilai-nilai mana yang paling kuat, paling lemah, sampai bisa merekomendasikan alternatif perbaikannya. Nah, sebelumnya, Sobat ASN, kita disclaimer dulu, nilai-nilai yang kita bahas hari ini kita dapatkan dari hasil pengamatan sederhana kita melalui sosial media ya. Oke, bisa kita mulai mungkin dari Mas Diki. Gimana sih Mas perbandingan nilainya kalau menurut Mas Diki? Oke, siap Kak Kris. Terima kasih sebelumnya. Jadi, kalau kita bedah antar nilai sesuai panduan perilaku, Damkar ini punya standar yang unik. Misalnya, dinilai berorientasi pelayanan. Mereka sangat kuat di responsif. Mereka punya prinsip respon time maksimal 15 menit. Begitu ada alarm, mereka langsung gerak tanpa nanya siapa yang butuh bantuan atau latar belakangnya apa. Ini benar-benar poin memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa pandang bulu. Oke, mungkin tapi itu kan dari sisi eksternal ya Mas. Kalau misalnya dari sisi internalnya itu gimana sih Mas Diki? Baik, Kak Krisna. Ini nyambung ke nilai loyal, Kak. Mengutamakan keselamatan publik di atas kepentingan pribadi. Bahkan di hari raya pun mereka tetap siaga. Tapi kalau kita bandingin sama nilai akuntabel, ada sisi lain yang menarik. Mereka sangat disiplin pakai SOP saat di lapangan. Tapi tantangannya ada pada penggunaan sumber daya. Misalnya, transparansi pelaporan aset dan pemeliharaan alat setelah operasi selesai agar tetap efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran negara. Setuju sih Kak Diki. Jadi, kalau di lapangan mereka 100% akuntabel terhadap nyawa, tapi di kantor, akuntabilitas administrasi barang milik daerah masih menjadi PR yang terus harus diperbaiki. Oke, kita mungkin udah masuk di poin-poin pembahasan yang cukup tajam ya, teman-teman. Sekarang kalau dari sisi Mas Dwi, gimana sih Mas, dari hasil observasi kelompok, mana sih nilai yang menurut Mas Dwi paling menonjol dan mana yang masih butuh sentuhan lebih? Oke Kak Kris, setelah kita riset, nilai yang paling kuat di Damkar itu jelas harmonis dan kolaboratif. Bayangkan, di lapangan, nyawa mereka bergantung satu sama lain. Solidaritasnya nggak perlu diragukan lagi, mereka sudah seperti keluarga. Mereka juga jago banget kolaborasi lintas sektor, mulai dari sektor koordinasi dengan sektor PLN buat matiin listrik, terus kepolisian buat buka jalan, sampai tim medis untuk evakuasi korban. Namun, untuk nilai kompeten, ini semacam pedang bermata dua. Secara teknis, penyelamatan mereka sangat kompeten. Tapi, untuk meningkatkan kompetensi diri di luar urusan teknis seperti manajemen risiko atau sertifikasi internasional masih perlu didorong lagi agar standarnya global. Oke. Nah, kalau menurut analisis kita yang paling lemah tuh apa sih Mas? Jujur nilai adaptif ya Kak, nah, khususnya dalam hal digitalisasi. Di saat instansi lain sudah pakai aplikasi canggih buat big data bencana, beberapa unit damkar di daerah masih pakai sistem pelaporan manual atau radio analog yang terkadang terkendala sinyal. Semangat untuk terus berinovasi dalam hal teknologi informasi ini yang masih perlu kita dorong supaya nggak ketinggalan zaman. Oke. Ini analisisnya udah cukup dalam ya Mas.
Kalau misalnya dari Mas Dwi sendiri, solusinya nih, dari nilai adaptif itu kan tadi kita simpulkan mereka itu lemah di nilai adaptif. Dampak buat masyarakat tuh apa sih kalau nilai adaptif dari instansi damkar ini lemah? Terus bagaimana caranya supaya nilai tersebut bisa meningkat dan instansi damkar ini makin berakhlak? Jadi gini Kak Kris, penyebab nilai adaptif dan kompeten digital ini lemah biasanya karena keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan alat canggih dan kurangnya pelatihan IT bagi petugas senior ataupun petugas yang sudah berumur. Dampaknya apa? Dampaknya adalah data bencana jadi telat sampai ke pimpinan, pemetaan wilayah rawan kebakaran jadi kurang akurat, dan akhirnya pengambilan kebijakan jadi lambat. Makanya, rekomendasi perbaikan dari kelompok kita adalah 3 poin utama. Yang pertama adalah penguatan adaptif, yaitu perlu adanya integrasi sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile. Jadi, warga lapor lewat apps, posisi GPS langsung terlacak, respon time tercatat otomatis. Dan yang kedua adalah penguatan kompeten, bikin program digital rescue training. Jadi, petugas nggak cuma jago pegang selang air, tetapi juga jago input data digital dan analisis dashboard bencana. Dan yang terakhir adalah optimalisasi kolaboratif. Jangan cuma kolaborasi sama instansi pemerintah. Gandeng pihak swasta atau CSR untuk pengadaan APD modern yang punya sensor suhu atau GPS supaya keselamatan petugas lebih terjamin. Oke, luar biasa ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya itu Damkar ini sudah menjadi role model dalam hal loyalitas, harmonis, dan pelayanan. Tapi untuk menjadi instansi yang world class dengan nilai adaptif dan akuntabel, administratif harus ditingkatkan lewat teknologi. Betul, karena nilai akhlak itu satu kesatuan. Nggak bisa cuman kuat di satu sisi, tapi lemah di sisi lain. Harapannya dari saya, analisis kita ini bisa pengingat buat kita semua sebagai calon pegawai negeri sipil bahwa dimanapun kita ditempatkan, tantangannya adalah bagaimana kita harus terus berinovasi. Oke, mantap deh. Mungkin sekian dulu podcast singkat kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Diki, Mas Dwi, dan Mas Dimas atas ilmu-ilmu baru dan insight-nya. Semoga bermanfaat juga untuk Sobat ASN semua. Kami kelompok A15 2A pamit undur diri. Salam berakhlak, bangga melayani bangsa. I just had to let you know you're